Bangkit dan bercahayalah. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi di dalam Daily Devotion dan renungan kita hari ini terambil dari 1 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ke-10, yaitu merupakan tulisan Paulus kepada jemaat di Tesalonika, dan judul atau tema daripada renungan kita hari ini adalah mengasihi dengan membagi hidup. Saya akan mulai dari ayat 10. Paulus berkata begini, kamu adalah saksi. Kamu itu siapa? Yaitu jemaat orang-orang percaya yang ada di Tesalonika. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, bahwa betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami, Paulus bersama dengan rekan-rekan pelayanannya, berlaku di antara kamu yang percaya. Saudara, ini merupakan sebuah motivasi untuk kita semua. Adalah baik untuk kita melayani Tuhan, adalah baik untuk kita merasa bahwa hidup kita telah menjadi berkat bagi orang. Tapi pertanyaannya, apakah perbuatan baik kita itu disaksikan oleh orang lain yang kita layani, yang kita jumpai dalam hidup kita? Paulus bilang bahwa kamu adalah saksi, Tuhan adalah saksi, bagaimana kami melayani kamu dengan saleh, dengan adil, dan tidak bercacat, katanya. Apa rahasianya, saudara? Sama seperti judul daripada renungan kita hari ini, mengasihi dengan membagi hidup. Ayat 7 firman Tuhan bilang begini, kami ini berlaku ramah sama seperti seorang ibu mengasuh kepada anak-anaknya. Kualitas yang pertama adalah membagi hidup itu berbicara tentang mengasuh dan merawat, katanya, saudara. Mengasuh dan merawat berbicara tentang sama seperti ibu. Tidak ada ibu dengan anak hubungan yang terputus, saudara. Sampai kapanpun kecuali dengan kematian. Istri, suami bisa ada bekas istri atau bekas suami. Kalau orang dunia bisa bercerai, oh dia itu ex istri saya, ex suami saya, ada. Tapi namanya orang tua dan anak tidak ada, oh dia ex anak saya dan ex orang tua saya, tidak ada. Ini karena ini hubungan, berbicara tentang hubungan seumur hidup. Dan kita tahu bahwa kalau saudara mau mengasihi dengan membagi hidup, digambarkan oleh Paulus sama seperti seorang ibu yang mengasuh dan merawat anak-anaknya. Saya percaya seorang ibu yang mengasuh dan merawat anak-anaknya, saudara, 9 bulan dia mengandung, ada kesakitan melahirkan, menyusui, dia tidak bisa melakukan hal-hal yang dia biasanya bisa dia lakukan demi supaya merawat anak-anaknya. Dan sama seperti itu, kualitas yang pertama adalah kita harus sama seperti memiliki kualitas sama seperti seorang ibu merawat dan mengasuh, katanya. Dengan demikian kita membagi hidup. Hal yang kedua dikatakan ayat 8, demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja kami rela membagi Injil, yang pertama dia membagi Injil, tetapi juga kami membagi hidup kami sendiri dengan kamu karena kamu telah kami kasihi. Saudara, membagi hidup berbicara tentang membangun hubungan. Ternyata saudara, membagi Injil saja nggak cukup. Sama seperti Paulus katakan, membagi Injil dan juga membagi hidup. Ternyata ini menjadi sebuah kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Sama seperti koin bermata dua, membagi Injil, melayani dengan membagi hidup, itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Saudara, membuat orang kagum kita bisa lakukan dari kejauhan. Kita bisa lakukan banyak hal dan membuat orang terkagum-kagum. Tapi kalau saudara ingin merubah, memberikan pengaruh di dalam kehidupan seseorang, saudara harus lakukannya dari dekat. Saudara harus berhubungan, saudara harus membangun sebuah hubungan. Ada harga yang harus dibayar untuk saudara bisa membangun hidup saudara. Dan tahukah saudara bahwa kita ini dipanggil untuk menjadi terang, untuk membangun kehidupan. Kalau saudara mau menjadi terang, saudara harus membangun hubungan. Saudara harus spend time. Saudara harus say hi. Saudara nggak bisa cuma sekedar hello and bye. Halo, bye, hi, bye, hi, bye. Tapi ada action di dalamnya. Firman Tuhan bilang begini, saudara. Kasih itu katanya penyabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, dan lain-lainnya. Love is an action and not a feeling. Kasih itu tindakan, saudara. Membagi hidup itu adalah tindakan daripada kasih. Bukan cuma sekedar perasaan. Oh, kalau saya suka, kalau saya perasaannya enak, saya akan bagi hidup saya. Kalau saya nggak enak, berarti gua nggak mau urusan sama lo. Nggak bisa begitu, saudara. Karena kasih berbicara tentang membagi hidup. Sama seperti seorang ibu kepada anaknya yang harus terus dirawat, saudara. Love is an action and not a feeling. Sebagai proyek ketaatan hari ini adalah, mari saudara lakukan dan korbankan dirimu, bagi hidupmu. Mungkin saudara harus korbankan waktu-waktu saudara bagi orang lain supaya mereka bisa merasakan kasih Tuhan melalui hidup saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur hari ini Tuhan sudah ingatkan kami
untuk bagaimana hidup kami biar bisa jadi terang, hidup kami bisa menyatakan kebaikan Tuhan. Tidak sekedar cuman kami melayani, tapi kami juga membagi hidup. Dan kami tahu bahwa ada hikmat yang Tuhan tempatkan dalam hidup kami untuk kami bisa melakukannya. Ada kekuatan dari Roh Kudus supaya kami bisa melakukannya. Dan hari ini kami mau ambil komitmen, kami mau membagi hidup, kami mau mengorbankan sesuatu supaya kasih Kristus itu bisa nyata melalui hidup kami kepada orang lain. Kami siap melakukan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat menjadi berkat, selamat menyatakan kasih. God bless.